Halo, selamat datang lagi di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis dan habis long weekend. Long weekend 2 hari, ya tidak ada video karena berlibur dengan keluarga, main gitu ya dengan anak-anak. Kebetulan anak gue juga ada kompetisi kemarin, jadi benar-benar full padat. Tapi long weekendnya sih gak merasa terganggu ya, walaupun hari minggunya kita kalah 0-2 dari West Ham United. Itu kan pertandingan katanya fun football dengan alasan fokus di Liga Eropa final. Ada kata-kata finalnya, final. Cuman ya itulah, gue ya kalau fans Manchester United udah paham ya, cuma nggak tahu banyak ya, khususnya kayak Fabrizio Romano gitu ya. Fabrizio Romano kan udah ya setahun belakangan inilah yang gue bilang ini lama-lama Fabrizio Romano kok kayak annoying ya. Manchester United dulu sampai diberitain 2 kali Manchester United kalah 0-2 dari West Ham. Manchester United sekarang peringkat ke-16. Padahal di saat bersamaan, finalis lainnya, Tottenham Hotspur kalah dari Crystal Palace. Peringkat 17. Nggak ada yang ngeberitain, nggak ada yang ngehebohin si Ange Postecoglou yang udah 2 tahun. Yang dihebohin Amorim yang baru 7 bulan. Ya kan? Amorim yang baru 7 bulan, itu dihebohkan banget gitu. Mulai dari yang katanya ya nggak berhak dong nih peringkat 16-17 ke Liga Champion. Ya, lu paradigma berpikir lu bahwa sepak bola ini ya pertama karena itu Manchester United yang masuk final ya, jadi cari perhatian, cari berita ya, diungkit-ungkit lah masalah-masalah baru. Kedua, paradigma berpikir lu bahwa sepak bola ini cuma ada klub Barcelona, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Manchester City, PSG. Lo tahu kan di dunia ini, di Eropa ya, itu ada klub namanya Fulham. Itu ada klub yang namanya Wrexham tuh, klubnya si Ryan Reynolds. Ada namanya Venezia yang akhirnya lolos ya, saat ini lolos dari zona degradasi. Ada Fiorentina, ada Cagliari, ada Kaiserslautern di Jerman, FC Holland. Klub-klub menengah yang kecil yang memang selalu mereka pengen bertahan hidup dengan mencari uang. Ya kalau mereka ternyata posisinya ada di finalis Europa League, lu akan bicara begitu. Ya. Jadi itu kan keputusan yang untuk mengakomodir klub-klub yang saat ini ya juga berjuang gitu dalam soal ekonomi. Apalagi khususnya setelah masa era pandemik kan. Jadi ya itulah, Manchester United itu benar-benar magnet. Bahkan sekarang ada yang bilang lagi, apapun hasilnya di Piala Eropa, juara pun tetap pecat. Hah? Iya dong, kayak Ten Hag. Kita salah lagi kayak Ten Hag. Ten Hag kan udah 2 tahun di situ. Gak menerapkan filosofinya. Sesuai kan yang pernah gue bilang kan, bahwa dia seharusnya di-hire itu dipekerjakan untuk bermain seperti Ajax. Ya wajar-wajar aja kalau gue pikir gitu, kalau emang keputusannya seperti itu. Cuman kalau lo bilang sekarang apapun yang terjadi Ruben Amorim dipecatnya nggak bisa terima, peringkat 16. Sekarang lu mau menang, mau ngotot untuk menang gitu ya. Kan gue udah bilang peringkat 13-12 paling kita. Peringkat 12 sama peringkat 17 bedanya apa sih? Sama-sama nggak ada apa-apa kan? Tapi kalau lu bisa fokus punya gelar juara Liga Eropa ke Champions, ya lu di-remember, diingat. Walaupun Amorim udah bilang ya, dengan Liga Champions atau tanpa Liga Champions semua tetap maju. Karena dua-duanya punya unsur yang memberatkan.
Satu, kalau lu nggak lulus Liga Champion, lu nggak main di mana-mana. Satu, duit, susah untuk beli pemain. Kedua, lu akan fokus memang di keuntungan, lu akan hanya fokus di liga. Tapi di liga itu lu harus dibutuhkan konsistensi. Sedangkan kita sendiri di liga itu masih kesulitan dalam menerapkan formasi ini, sistem ini. Kalau udah main Liga Champion, ya pride, bangga. Oke, duit masuk. Bisa beli pemain. Cuman permasalahannya, dengan kualitas seperti ini, bisa bersaing nggak di Liga Champions? Jangan-jangan 8 kali kalah kita habis itu. Nggak bisa masuk dalam 24 tim. Nah itu loh. Gue tuh kadang-kadang lihat ya, beberapa sih gue coba search gitu ya. Akun-akun yang bicara dikit-dikit pecat gitu ya. Itu rata-rata sih akun-akun dari negara Inggris gitu ya. Nggak tahu ya, apa di sana emang lagi kekurangan kerjaan gitu ya. Karena mereka memang mungkin cari duitnya dari Manchester United. Tapi kalau akun-akun di Indonesia, kecuali yang akun-akun fanbase yang AI gitu ya, sepak bola yang AI gitu, yang ngomongnya aja Manchester United akan memecat pelatih Ruben Amorim, kayak gitu. Di luar itu sih gue ngeliat malah justru akun-akun fanbase di Indonesia ya rata-rata sebenarnya cukup agak rasional sih, termasuk rasional gitu. Yang banyak ngomong pecat-pecat itu banyak rata-rata akun-akun fanbase yang dari Inggris. Ya mungkin mereka banyak benci United kan, karena klub sepak bola di sana kan benar-benar budaya, culture, pride, ya kan, istilahnya ya pride daerahnya lah gitu kan. Rata-rata dari Inggris gitu. Ya cuma kan algoritmanya sosial media kan yang dibaca yang dari klub asalnya, sedangkan petinggi-petinggi ya orang-orang situ. Bisa aja terpengaruh. Yang di luar-luar ini sih gue yakin banget 99%, 95% lah. 95%-nya paling akun-akun AI yang cari duit gitu kan. Pasti berpikir logis, sistematis, berpikir rasional. Ya masa baru 7 bulan lo pecat pelatih. Nilai dia di tahun depan. Bagaimana supportnya director, supportnya owner. Manchester Evening News sih bilang bahwa katanya tahun depan itu targetnya Manchester United itu justru adalah di Big Six. Nah, Amorim udah bilang kan, ya lu sekarang mau menderita dulu sekarang, suffering, atau ya kita ikutin aja, instan nih. Nah sekarang tahun depan pun kita pun masih berbenah, tahun depan pun nggak ada target juara, target 6 besar. Ya menurut gue tuh hal yang wajar. Apalagi persaingan klub menurut gue udah makin sengit. Newcastle bisa peringkat 3, Nottingham Forest, Aston Villa, bahkan Bournemouth. Di luar Manchester City pasti akan semakin berbenah kalau lolos ke ICL. Tipis tuh dia tuh, bisa-bisa dia ke Europa League tuh. Dengan Liverpool yang lagi di atas angin, dengan Arsenal yang kayaknya bakal jor-joran nih setelah dia beli Zubimendi, kabarnya dia akan nikung Gyökeres. Udah deh, full lengkap. Jadi ya mungkin sama Chelsea bisa jadi kita kalah. Ya kalau kita bisa menang sih mungkin ya kita bisa akan menahan Chelsea untuk main di Champions League gitu. Kecuali dia ya kan kalau di juara Conference League kan dia ke Europa League kan. Gimana gitu loh. Apakah kita gampang termotivasi, gampang terpengaruh dengan akun-akun itu? Ya gue selalu bilang channel ini untuk mengingatkan, mengajak fan Manchester itu berpikir logis, sistematis. Ya udah, itu menunjukkan kekurangan kita. Kemarin Højlund agak kelihatan kan. Menurut gue kemarin itu pertandingan lawan West Ham, Højlund
termasuk cukup disuplai. Tapi kan finishingnya, handling bolanya baru kali lepas, dia juga agak bingung. Berarti nyambung lagi kan nih dengan apa yang United Identity bilang. Manchester United dalam sejarahnya selalu all in, beli striker jadi. Proven striker yang sudah terbukti. Karena dengan sistem organisasi permainan, lu harus punya seorang pencetak gol yang udah pokoknya lo kasih tuh dia. Ini kan menurut gue kayak Arsenal ya. Sistem permainannya udah rapi, pertahanan udah bagus, set piece jalan. Ya menurut gue dia tinggal melakukan apa yang dilakukan Sir Alex Ferguson aja. Lo tinggal cari satu pencetak gol, udah lo kasih tuh bola ke dia. Ya. Udah diyakini lah itu 99,9% kemenangan udah bisa diambil, diraih. Nah ini kan menunjukkan kemarin Højlund. Kalau gue bilang sih mungkin ya kalau mau dijual ya nggak apa-apa. Kalau nggak dijual pun ya berarti kita hanya beli satu striker. Tapi belilah striker yang proven, yang udah jadi, yang udah ya minimum 20 gol lah di semua kompetisi gitu. Jadi renungan yang sangat baik sekali di akhir pekan ini. Jadi gue tidak akan bahas secara inti, secara menyeluruh gitu ya mengenai kekalahan kita kemarin. Gue udah prediksikan kan ya, kiper doang yang diganti sama Baindir sama Onana. Ari Amas masuk, Luke Shaw gue bilang gak cocok di back 3 sebagai center back. Mungkin dia sebagai wing back lebih bagus. Sedihnya ada yang cedera yaitu Lenioro, cuman kabarnya adalah cedera ringan. Dia nggak pakai tongkat pas keluar dari stadion. Ya udahlah, lawan Chelsea minggu depan istirahatin aja, nggak usah main. Chelsea itu baru minggu depannya lagi soalnya conference league-nya. Dia pasti akan getol banget. Untungnya juga nggak ada pemain lagi yang cedera. Semoga kayak Diogo Dalot, Matthijs de Ligt bisa kembali. Ya, gol pertama sih ada kesalahan ya, karena Hari Amas sekecil gitu malah jagain Thomas Soucek gitu, telat pula dia, salah juga ngejagainnya. Gol kedua, ya Ugarte kayak juga nggak terlalu ngotot ya, mungkin takut cedera. Mazraoui juga biasanya dia bisa menghalau bola tuh sampai guling-guling. Itu umpannya si Wan Bissaka kayak dibiarin aja. Ya orang pasti akan ngomong, akan kaget kan, buset ya Wan Bissaka kok jadi jago ya, di kiri bisa, di kanan bisa. Ya itu happy, dia mainnya happy gitu. Ya kekalahan 0-2 membuat kita di peringkat 16. Para Tottenham juga kalah. Nah inilah Ruben Amorim kan di press conference udah bilang kan, ya salah gua gitu loh. Mengganti culture gak mungkin. Yang pasti kita akan ada perombakan. Ada beberapa yang harus dilakukan pembenahan. Karena dari sisi mental aja kok kita udah kayak apa ya? Kayak pemain yang kayak tim yang nggak takut untuk kalah gitu. Nggak takut untuk kalah gitu. Kalah ya udah biarin aja gitu. Ya. Mengganti tim, culture tim ya gak guna gitu. Jadi fokus kita cuma bukan hanya di Europa League, tapi juga bagaimana membenahi nih untuk musim depan. Setidaknya sih sebelum Juli ya udah ada 2 pemain yang masuk. Oke, jadi itu aja long weekend kemarin ya. Pertandingan yang ditonton tapi ya tidak mengganggu long weekend lah, karena ya udahlah kalah gitu. Tapi ya pasti harus ada persiapan yang mantap buat 10 hari lagi menuju final Europa League. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.